Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sama-sama dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Yaitu terima kasih buat Icit Peter dari Jawa Tengah, Yuliani dari Mojokerto, FTV Gondrong dari Jakarta, Arya di Channel, Rizal Nduru dari Brastagi, Usman dari Batam, Force 86 dari Kalimantan Timur, Ardo dari Bangka Belitung, Octavianus dari Tanjung Priok, Sintayasih, Bram Jaya dari Busan, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Ambarifu. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi. Ini dia alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan dua desa yang bertetangga, yang tak pernah akur dan selalu berkonflik, bernama Desa Anggiapuram dan Desa Arsyapuram. Tapi kedua desa ini masuk dalam satu kecamatan. Hal itu terjadi karena Desa Arsyapuram menganggap penduduk mereka memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan Desa Anggiapuram. Karena Desa Arsyapuram memiliki kekuatan politik yang cukup kuat dan dipimpin oleh seseorang yang bernama Munyandi. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda berasal dari Desa Anggiapuram bernama Prakasam. Kita panggil saja Prakas. Di mana si Prakas ini menjalin sebuah hubungan dengan anak gadis dari Desa Munyandi yang bernama Laksmi. Saat itu mereka tahu kalau hubungan mereka pasti gak akan dapat sebuah restu orang tuanya. Namun mereka yang udah ngebet pengen kawin, akhirnya mereka pun memutuskan untuk nikah secara diam-diam. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Begitulah kira-kira, karena pernikahan mereka akhirnya diketahui oleh Munyandi, yang membuat Munyandi pun sangat marah. Setelah mengetahui kalau anak gadisnya dinikahi oleh pemuda dari desa sebelah, dan ia pun langsung menghajar si Prakas. Akan tetapi saat itu ada sahabat Munyandi yang bernama Jaya Prakas yang merupakan seorang anggota dewan. Udah terima aja si Prakas jadi menantu, karena itu adalah salah satu cara supaya antum mendapatkan sebuah kehormatan lebih dari masyarakat karena berbuat baik, unggap si Jaya Prakas. Munyandi pun menerima saran tersebut dengan syarat kalau si Prakas ini harus tinggal bersamanya setelah menikah. Oke siap pak, saya setuju, ungkap Prakas. Dan singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya mereka pun dikaruniai dua orang anak laki-laki yang kembar. Wow banget ya kan? Yang mereka beri nama Anbu dan Arifu. Tapi namanya juga manusia, pasti ada juga yang gak suka ketika melihat keluarga Prakas bahagia. Dan orang itu adalah Pasupati, yang tak lain adalah temannya si Prakas. Ya dunia itu ya begitulah, ada rasa iri yang kemudian kalau melihat sahabat, saudara atau tetangganya seneng. Bahkan kalau kita melihat tetangga kita beli kulkas aja ya pastinya kita ngerasa iri. Tapi jangan gitu ya, yang bekerja sebagai tukang kebun di rumah Munyandi. Saat itu si Pasupati ini mulai menghasut Prakas dan berkata kalau dirinya suka dimanfaatkan mertuanya untuk karir politik Munyandi. Tak hanya itu, Pasupati juga menghasut Munyandi yang membuat Munyandi marah-marah pada saat itu karena Prakas yang gak mau maju dalam sebuah perpolitikan. Karena si Prakas ini punya cita-cita buat jadi seorang pengusaha sukses. Saat itu ia berniat untuk mengajak istrinya dan kedua anaknya untuk berbisnis. Akan tetapi saat itu ibunya menolak, yang membuat keributan pun terjadi. Saat itu juga Munyandi menginginkan supaya Prakas gak pergi meninggalkan rumah mereka. Begitu juga dengan Lasmi yang meyakini suaminya untuk tetap di sini karena kehidupan mereka sudah tercukupi dari ayahnya. Akan tetapi si Prakas ini tetap pada pendiriannya bahwa ia ingin menggapai cita-cita menjadi seorang pengusaha yang sukses. Wah kuat banget nih tekadnya Prakas, karena Prakas gak mau dianggap beban oleh mertuanya. Ya iyalah, masa mau nunut atau numpang terus ya kan? Bahkan Prakas ini memberi Laksmi pilihan, kamu mau ikut saya pergi atau kamu tetap di sini bersama ayahmu. Namun saat itu Laksmi malah memilih untuk tetap sama bapaknya. Waduh, sakit banget gak sih si Prakas ini? Karena hal itu secara diam-diam si Prakas pun pergi dari rumah sambil membawa satu anaknya dan tanpa sengaja bertemu dengan Pasupati. Prakas berkata bahwa ia akan membuktikan kalau ia menjadi seorang pembisnis sukses juga bagaimana cara mendidik anak yang baik.
Mendengar hal tersebut membuat Pasupati pura-pura merasa kasihan sama si Prakas, padahal ini cuma akal-akalan si Pasupati. Karena sebetulnya Pasupati ini sangat dengki ya sama si Prakas. Singkat cerita, setelah mengantar Prakas pun keluar dari desa, si Pasupati malah mencuri uang dan perhiasan milik Laksmi dan memfitnah Prakas yang telah mencurinya, sekaligus membawa satu anaknya pergi. Mendengar hal tersebut, Muniandi pun langsung mengejar Prakas bersama semua anak buahnya yang mencoba menghalanginya. Saat itu si Pasupati masih pura-pura membela si Prakas, padahal mah kelakuannya kayak iblis si Pasupati ini. Akan tetapi saat itu rencana jahat Pasupati diketahui Jayaprakas yang membuatnya ketar-ketir, karena kalau ini terbongkar otomatis Pasupati akan hancur melebur-lebur. Pasupati yang tak ingin penyamarannya terbongkar, ia pun berniat untuk membunuh Jayaprakas. Bahkan ia memfitnah Prakas dan berkata bahwa ini semua adalah ulah Prakas, bahkan ia juga yang telah membunuh Jayaprakas. Karena hal itu membuat Muniandi semakin percaya pada Pasupati. Karena hal tersebut juga Muniandi pun menaikkan jabatan Pasupati. Pasupati yang dulu hanya seorang tukang kebun yang menjadi orang kepercayaan Muniandi. Singkat cerita, setelah 25 tahun berlalu, hari itu di desa Arsyapuram mengadakan sebuah festival panen tahunan, di mana di festival tersebut diadakan sebuah perlombaan menjinakkan seekor sapi jantan yang sangat galak. Tak lupa mereka juga menyiapkan tim medis untuk jaga-jaga jika nanti ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Dan salah satu tim medis tersebut ada seorang dokter muda yang cantik juga berbahenol bernama Khayal yang berasal dari Anggiapuram. Perlombaan pun dimeriahkan oleh para pemuda dari kedua desa. Terlihat para pemuda itu sangat kesulitan untuk mengalahkan sapi jantan milik Muniandi yang diberi nama Merundu. Dan ternyata penyebab sapi itu sangat galak, yaitu karena sebenarnya sapi tersebut telah dilukai oleh beberapa pemuda dari desa Anggiapuram atas suruhan pemuda jamet bernama Singam. Sehingga tak ada satupun pemuda yang dapat menjinakkan sapi tersebut. Karena hal itu hadiah pun dikembalikan kepada penyelenggara. Dan juga sekaligus pemilik sapi tersebut yang bernama Anbu, anak dari Prakas dan Laksmi. Ternyata kini Anbu sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang tampan juga jago gelut. Saat mendekati sapi miliknya, Anbu menyadari kalau sapinya telah dilukai oleh seseorang yang tak lain adalah para pemuda dari desa Anggiapuram. Anbu yang emosi pun langsung mengejar dan menghajar para pemuda tersebut. Tindakan Anbu tersebut ternyata malah mendapat dukungan penuh dari kakeknya yang tidak lain adalah Muniandi. Sementara itu di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan Prakas yang kini telah menjadi sosok pembisnis sukses dan kaya raya. Dan kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun anaknya yang bernama Arifu, saudara kembarnya Anbu yang dulu terpisah. Kini Arifu tumbuh menjadi seorang pemuda yang stylish dan tumbuh dengan penuh kemewahan. Berbeda dengan Anbu yang jago gelut. Justru Prakas ini berusaha menjauhkan Arifu dari segala bentuk kekerasan dan selama ini ada seorang wanita yang membantu membesarkan Arifu yang biasa dipanggil Bibi Manu. Tak hanya itu, Arifu juga memiliki seorang teman wanita yang cukup dekat bernama Yesini. Di setiap hari ulang tahunnya, Arifu selalu merasa sedih karena tidak pernah tahu tentang ibunya. Karena selama ini Prakas selalu menyembunyikan identitas keluarganya di India. Bahkan ia mengatakan kalau ibunya telah meninggal. Hal ini ia lakukan karena ia sangat menyayangi Arifu yang tak mau Arifu meninggalkannya. Keesokan harinya, hari itu adalah hari pertama Arifu masuk kuliah. Dengan gayanya yang so asik, si Arifu menyapa semua orang yang ada di kampus. Bahkan Arifu sampai tidak mengenali seniornya yang sedang memberi arahan pada mahasiswa baru. Karena hal itu membuat seniornya itu kesal karena tak sopan. Dan saat senior itu akan menghajar si Arifu, tiba-tiba seorang dosen datang dan melerai mereka. Dan diikuti oleh beberapa orang yang menanyakan keadaan Arifu. Kayaknya ada yang gak beres ini. Kenal aja kagak kok malah nanya, kamu gak apa-apa? Seakan-akan semua ini telah direncanakan oleh seseorang. Dan saat itu juga Arifu sadar kalau ternyata dosen kampus-kampus, mahasiswa baru dan petugas kebersihan kampus adalah bodyguard pribadi Arifu. Anjay gak sih? Sampai segitunya loh. Yang ditugaskan secara diam-diam oleh ayahnya Arifu. Dan saat mata kuliah berlangsung, senior tersebut kembali berulah dan mencoba mempermalukan Arifu di depan kelas. Dengan menunjukkan sebuah video juga foto kepada semua mahasiswa, foto tersebut menunjukkan Arifu yang ternyata hanyalah seorang pemuda desa miskin. Akan tetapi foto yang ditunjukkan senior tersebut adalah foto-foto Anbu, yaitu saudara kembar Arifu yang berada di India. Hal tersebut membuat Arifu kaget tentunya. Kok mukanya mirip gua ya? Ia pun memutuskan untuk pulang dan menanyakan hal tersebut kepada bapaknya.
Awalnya ayahnya ini terus mengelak apa yang diucapkan Arifu, akan tetapi Arifu terus memaksanya hingga pada akhirnya ia pun menceritakan semuanya pada Arifu dan menjelaskan mulai dari awal pertemuan dengan ibunya dan memutuskan pergi meninggalkan semuanya. Semua itu Bapak lakukan karena ibumu tak pernah menganggap Bapak ada dan lebih memilih Muniandi, kakeknya Arifu, karena baginya Muniandi lebih penting dibandingkan suami dan anak-anaknya. Mendengar hal tersebut membuat Arifu kecewa. Kenapa ayahnya harus berbohong tentang ibunya selama ini? Akan tetapi Prakas hanya bisa terdiam. Sementara itu Arifu yang udah mengetahui semua sebenarnya tentang keluarganya itu, ia pun memutuskan untuk pergi ke India menemui ibunya. Malam itu Arifu pun bersiap-siap kabur ke India dan hal tersebut tentu saja tanpa diketahui oleh sang ayah. Malam itu ia pergi secara diam-diam. Arifu berniat untuk menyatukan kembali keluarganya dan menjelaskan semua kesalahpahaman selama ini kepada emaknya, kakeknya juga saudaranya. Arifu hanya berpamitan dengan Bibi Manu dan Sini. Dan singkat cerita akhirnya Arifu tiba di India. Saat itu ia tak sengaja bertemu dengan seorang dokter bernama Nimadi. Nimadi yang belum tahu siapa Arifu, ia malah mengira kalau si Arifu ini adalah Anbu, cucu Muniandi. Ia pun berhasil inisiatif untuk mengantarkan Arifu ke tempat kakeknya. Karena saat itu Nimadi berpikir kalau ia nganterin si Anbu, pasti dia akan mendapatkan pandangan baik dari keluarga Muniandi. Dan mudah-mudahan ia bisa saja direkomendasikan sebagai direktur di sebuah rumah sakit. Mengingat si Anbu ini adalah cucu dari orang yang paling terpandang di desa mereka. Saat itu Nimadi pun langsung memaksa untuk mengantarkan Arifu pulang. Meski Arifu ini kaget, loh ngapain ini orang? Tapi akhirnya ia pun bersedia diantarkan Nimadi setelah menyebutkan nama Muniandi. Akan tetapi saat di perjalanan, Nimadi ini dibuat kaget karena ia melihat Anbu yang sedang gelut bersama beberapa orang. Seketika ia pun bingung kalau itu Anbu, terus yang gua bawa ini siapa ya? Kalau mukanya mirip. Sementara itu Arifu sangat bahagia karena akhirnya ia bisa bertemu dengan saudara kembarnya yang selama ini ia cari. Saat itu juga dengan gayanya yang sok-sokan ia pun berlari untuk membantu Anbu. Namun tiba-tiba ada beberapa bodyguard Arifu yang mengikutinya. Karena ternyata ayahnya itu tahu kalau Arifu pasti pergi menemui ibunya. Jadi secara diam-diam Prakas ini mengirimkan bodyguardnya untuk melindungi Arifu. Dan tanpa butuh waktu lama para bodyguard Arifu pun berhasil menumbangkan para preman kampung tersebut. Akan tetapi si Anbu malah terkena pukulan di kepalanya membuatnya pingsan. Arifu pun langsung membawa Anbu ke rumah sakit. Sang kakek yang mengetahui hal itu merasa khawatir dengan kondisi cucu kesayangannya. Saat si Nimadi berkata bahwa cuma pingsan biasa, nanti juga sadar lagi. Sementara itu Nimadi dan asisten yang juga kebetulan merawat Anbu merasa bingung kok bisa ada dua orang yang mukanya mirip Anbu. Namun saat itu juga Anbu yang mereka maksud sadar dan ternyata yang saat itu mereka rawat bukanlah si Anbu melainkan Arifu, saudara kembarnya Anbu yang telah lama terpisah. Hal tersebut membuat mereka semua kaget dong, ternyata si Arifu ini telah menyusun semuanya. Ia sengaja berpura-pura jadi Anbu sedangkan abangnya yaitu si Anbu ia kirim ke rumah Prakas. Dan sejak hari itu Arifu pun resmi menyamar jadi Anbu untuk memuluskan aksinya. Sementara itu Anbu kini sedang berada di Kanada di rumah Prakas. Saat itu juga Prakas memberitahunya kalau Arifu yaitu adik kandungnya saat ini sedang bertukar posisi dengannya. Akan tetapi saat itu si Anbu terlihat masih sangat marah kepada bapaknya karena selama ini telah mengkhianati kakek dan ibunya. Tapi Prakas tak terlalu mempermasalahkan kemarahan Anbu dan berusaha meyakinkan Anbu. Di sisi lain Arifu yang kini menyamar jadi si Anbu akhirnya ia bisa menemui kakeknya. Hal tersebut tentu sangat membuatnya bahagia karena akhirnya setelah lama berpisah, akhirnya ia bisa merasakan pelukan kakek tercintanya. Terlebih saat itu Arifu memasuki rumah dan ia pun sangat bahagia ketika melihat sang ibu untuk pertama kalinya. Kejadian tersebut terlihat oleh ibunya dan saat itu juga ibunya pun mulai curiga dengan anaknya tersebut. Pasti ini bukan Anbu, karena kalau Anbu dia pasti bisa menjinakkan sapi tersebut. Dan akhirnya ibunya pun tahu kalau yang ada di depannya itu adalah saudara kembar Anbu yaitu Arifu. Karena kejadian tersebut membuat ibunya sangat marah, bahkan ibunya ini gak mau mengakui Arifu sebagai anaknya dan malah menanyakan di mana Anbu. Astagfirullah. Saat itu juga Arifu mempertanyakan kepada ibunya kalau ibu benci sama bapak. Ya, sama bapak-bapak aja bencinya. Kenapa ibu juga malah membenci aku? Emang aku buat salah apa sih? Ungkap Arifu. Saat itu juga Arifu berkata kalau selama ini ia sangat merindukan ibu dan sangat menyayangi ibunya. Mendengar hal tersebut seketika membuat ibunya sadar dan merasa menyesal karena telah membenci Arifu yang
tidak ada dalam permasalahannya. Ibu pun kemudian meminta maaf dan akhirnya si ibu mau menerima kehadiran Arifu. Saat itu Arifu menjelaskan niatnya yaitu menyatukan kembali kedua orang tuanya. Tapi Laksmi menolak dengan alasan dia tidak akan pernah meninggalkan ayahnya. Malah ibunya ini meminta supaya Arifu untuk tinggal bersama ibu dan kakeknya. Saat itu juga teringat dengan semua ucapan ayahnya di mana ibunya lebih memilih ayahnya dibandingkan suaminya. Keesokan harinya si Laksmi mengajak Arifu pergi ke suatu festival dan di tempat itu Arifu diberitahu Nimadi kalau si Anbu memiliki musuh yang bernama Singam dan memintanya untuk berhati-hati. Akan tetapi si Arifu yang tak tahu jika sebenarnya sang kakek yaitu Muniandi malah membuat sebuah rencana untuk menghabisi kelompok Singam tanpa briefing terlebih dahulu. Si kakek langsung ngomong kepada Arifu agar dirinya bersiap untuk menghajar Singam dan semua kelompoknya. Hal tersebut tentu membuat Arifu kaget dong karena ia gak bisa gelut. Bahkan saat tawuran itu terjadi Muniandi merasa curiga dengan cucunya. Kok cucu gue jadi lemah gini ya? Bahkan ia tak merespon serangan si Kombo yang biasa Anbu lakukan bersama kakeknya. Dan setelah kejadian tersebut si Arifu langsung diinterogasi kakeknya sendiri. Bahkan Arifu dituduh telah menyembunyikan keberadaan cucu kesayangannya. Saat itu ibunya yang tak ingin anaknya disalahkan ia pun berkata kalau semua ini salahnya yang tak memberitahu tentang Arifu pada ayahnya. Hal tersebut tentu saja membuat Muniandi emosi dan langsung meminta Laksmi untuk tidak mengakui Arifu sebagai anaknya. Dan memerintahkan Laksmi untuk mengusir Arifu. Laksmi yang tak ingin anaknya kenapa-kenapa pun terpaksa mengatakan kalau Arifu bukanlah anaknya, bahkan mengusirnya dari desa. Di sisi lain Anbu yang masih belum bisa menerima Prakas sebagai ayahnya dan di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Yasini datang. Hal tersebut langsung membuat Anbu terpesona dengan kecantikan Yasini. Sementara itu Arifu yang ada di India terpaksa harus meninggalkan rumah ibunya karena diusir oleh keluarganya. Namun ternyata saat itu anak buah Pasupati memberitahu kalau Arifu malah membangun sebuah tenda di lapangan desa. Hal itu pun langsung membuat kakeknya sangat kesal. Bukannya pulang ke rumah, malah membangun tenda di atas tanahnya. Akan tetapi semua hal tersebut dapat dibantah oleh Arifu. Ia sengaja menyewa pengacara dan berkata kalau ini tanah milik kakeknya. Berarti tanah itu juga adalah tanah cucunya. Setelah mengetahui hal tersebut, kakeknya pun memilih untuk pergi karena ia tak ingin mengambil pusing. Sementara itu, Pasupati terus menghasut Muniandi dan berkata bahwa saat itu ada sebuah perusahaan dari Jerman yang ingin membangun sebuah perusahaan di perbatasan desa Anggiapuram dan Arsyapuram. Pasupati pun membujuk Muniandi agar ia mengizinkan Prakas pengusaha itu untuk membangun proyeknya. Karena hal itu sangat menguntungkan untuk Muniandi. Mendengar janji manis Pasupati, Muniandi langsung pun menyetujuinya. Tak berselang lama Singam datang menemui Muniandi di mana Singam ini terus menagih janji Muniandi untuk memberi dukungannya dalam pemilihan kepala desa berikutnya. Bahkan masalah Singam bertambah. Bahkan saat itu ia mengancam akan membunuh Arifu. Karena Singam tahu kalau Arifu ini mulai dekat dengan wanita yang dicintainya, yaitu Kayal. Saat itu Singam juga berniat untuk mengusir Arifu dari desanya. Saat itu Singam berkata supaya Muniandi mau bekerja sama dengannya untuk mengusir Arifu dari desa mereka. Namun Muniandi tak memberi jawaban, lalu si Pasupati pun malah mendukung Singam dan meminta agar Singam segera bersiap untuk menghabisi Arifu. Singam yang terbakar emosi ia pun menyetujuinya tanpa ia tahu kalau sebenarnya ia hanya dimanfaatkan oleh Pasupati sebagai tumbal. Sementara itu si Anbu terus berusaha memancing emosi ayahnya, bahkan saat rekan bisnis Prakas datang ke rumah, si Anbu ini malah mempermalukan ayahnya dengan mengatakan kalau Prakas adalah seorang penipu yang telah menelantarkan anak dan istrinya. Hal tersebut tentu sangat membantu Prakas sakit hati, tapi ia berusaha untuk menahannya agar tak emosi. Singkat cerita, malam itu saat Arifu sedang bersantai, tiba-tiba ia dihampiri oleh sekelompok orang yang berusaha menghancurkan tenda miliknya dan berusaha menghajar Arifu hingga membuat Arifu babak belur. Karena si Arifu ini memang gak bisa gelut, jadi dia pasrah saat para preman itu menghajar dirinya. Sementara itu Hayal bisa berteriak meminta tolong karena ia juga bisa gelut. Akan tetapi saat itu juga tiba-tiba sapi jantan yang galak milik Anbu datang menyeruduk para preman itu yang membuat para preman itu kabur ketakutan. Karena ternyata saat itu sapi jantan milik Anbu sudah bisa mulai beradaptasi dengan Arifu. Keesokan harinya tibalah acara pertemuan para perwakilan kedua desa untuk membahas pertemuan dengan perwakilan perusahaan Jerman. Akan tetapi saat itu tiba-tiba Arifu datang ke tempat tersebut.
Saat itu Arifu berkata jangan mudah percaya dulu karena menurutnya ada hal yang tak beres dengan semua rencana yang dilakukan Pasupati. Arifu kemudian menyarankan supaya kedua-duanya untuk berpikir dahulu sebelum mereka menyewakan tanahnya kepada perusahaan asing, karena bisa saja mereka ditipu oleh pengusaha tersebut. Mendengar hal itu, kedua perwakilan desa pun menyetujui saran Arifu karena setelah dipikir-pikir, semua memang gak masuk akal. Hal tersebut tentu membuat Pasupati emosi karena rencananya selama ini bisa saja gagal total. Hari itu juga si Arifu ini pergi mendatangi rumah Pasupati karena Arifu curiga dengan Pasupati yang memiliki rencana tersembunyi. Meski si Pasupati ini sangat rendah diri, tapi Arifu kalau si Pasupati memiliki kekayaan melimpah di luar desa. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Sedangkan dirinya hanyalah seorang asisten kakeknya. Arifu terus memancing emosi Pasupati agar ia mau berkata jujur. Hingga pada akhirnya si Arifu itu berhasil membuat Pasupati kelepasan dan ia pun memberitahu niatnya. Bahkan ia berkata kalau ia tak takut dengan ancaman Arifu karena Pasupati yakin Arifu tak akan bisa menghentikannya. Setelah beberapa hari berlalu, hari itu secara diam-diam perusahaan asing yang ingin bekerja sama dengan Pasupati pun menyetujui keinginan Pasupati dan berkata kalau ia akan memberikan dukungan penuh kepada Pasupati sebagai calon DPRD. Sementara itu Anbu yang telah tinggal alamat bersama bapaknya membuat bapaknya akhirnya mau bercerita tentang kejadian yang sebenarnya pada Anbu. Dan alasan sebenarnya kepada Anbu, kenapa selama ini tak pulang menemuinya di India. Akan tetapi Anbu yang keras kepala, Anbu ngeyel dan gak mau menerima Prakas sebagai ayahnya. Di sisi lain Pasupati berusaha menjelaskan pada perwakilan perusahaan asing tersebut dan terus berusaha meyakinkan perusahaan itu kalau kedua desa tidak ada masalah. Saat itu Pasupati pun menyarankan untuk membuat sebuah acara dan acara tersebut akan dilakukan secara besar-besaran dan megah. Sementara itu Singam yang tahu kalau kedua desa akan mengadakan acara besar-besaran, ia pun berencana akan membunuh Arifu di acara tersebut. Karena dengan terbunuhnya Arifu itu memancing sebuah tawuran besar antara warga dan saat itu dia bisa muncul sebagai pahlawan. Saat Arifu dan teman-temannya akan pergi ke suatu tempat, tiba-tiba Singam melempar sebuah botol pada Arifu. Dan tanpa basa-basi mereka pun langsung mulai menghajar Arifu. Akan tetapi saat itu ia merasa terkejut, kok tiba-tiba Arifu jago gelut dan ternyata orang yang mereka hajar saat itu adalah Anbu. Bukan Arifu yang membuat mereka babak belur. Dan di saat yang bersamaan anak buah Singam datang dan memberitahu Pasupati kalau Anbu telah kembali. Tapi Pasupati malah menyuruh anak buahnya agar Singam segera menghabisi Anbu. Saat itu Anbu memberitahu Singam kalau sebenarnya dirinya hanyalah dimanfaatkan untuk menjadi tumbal. Setelah mengetahui hal tersebut, Anbu pun langsung merangkul Singam tanpa rasa bersalah benci sedikit pun. Tepat di hari ini ternyata sebuah acara besar-besaran pun sudah diadakan di desa tersebut. Tapi tiba-tiba saja saat itu Pasupati malah mempermalukan Muniandi dengan sangat tidak hormat. Seperti biasanya, bahkan dengan songongnya si Pasupati ini mengharamkan Muniandi untuk naik panggung. Ia berkata, Muniandi kamu duduk di belakang aja ya. Gak pantas kamu duduk di depan. Hingga pada akhirnya Muniandi pun sadar kalau selama ini Pasupati sudah melakukan pengkhianatan padanya. Akan tetapi saat itu Muniandi hanya bisa terdiam dan tak berselang lama tiba-tiba Anbu datang dan kini sudah berubah menjadi lebih baik. Saat itu Anbu duduk di samping kakeknya dan menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang semua keluarganya kepada kakek. Saat itu juga Anbu mulai mencoba merubah sifat keangkuhan kakeknya selama ini yang telah membuat keluarganya hancur dan penyebab ia dikhianati. Hal tersebut seketika membuat Muniandi sadar. Anbu kemudian berkata supaya kakaknya ini mau memanfaatkan ayahnya dan menerima kembali ayahnya. Akhirnya Anbu pun berhasil meluluhkan hati sang kakek dan saat itu Pasupati akan mengalungkan sebuah kalung bunga sebagai tanda peresmian ke salah satu keperwakilan perusahaan asing tersebut. Akan tetapi saat itu ia berkata bahwa aku gak akan menerima kalung ini, tapi bosnya yang menerima kalung tersebut. Dan sebentar lagi bosnya akan segera datang. Tak berselang lama, akhirnya sebuah mobil mewah datang yang diyakini bahwa itu adalah bos perusahaan tersebut. Melihat hal tersebut, Pasupati dengan khusyuknya ia langsung berlari dan menyambut bos perusahaan besar tersebut. Akan tetapi saat itu semua orang dibuat terkejut, begitu juga dengan Laksmi dan Muniandi. Karena ternyata bos besar tersebut adalah Prakas, menantu Muniandi, yang saat itu mereka usir dari desa. Kini ia telah kembali menjadi seorang miliarder kaya raya, bahkan para masyarakat pun menyambutnya dengan sangat meriah. Dan membuat Pasupati terduduk malu karena sebenarnya beberapa hari yang lalu si Prakas ini telah melakukan pertemuan dengan Laksmi, juga kedua anak kembar mereka.
Saat Prakas berpidato, ia berkata bahwa ia sama sekali tidak menyalahkan mertuanya dan tidak membenci mertuanya sedikit pun. Sampai kapanpun ia akan selalu menghormati Muniandi. Bahkan Prakas mengajak mertuanya untuk naik panggung. Dan pada akhirnya Muniandi menerima kembali Prakas sebagai menantunya dan keluarga mereka pun kini dapat hidup bahagia. Sementara itu, Arifu membongkar semua kelicikan yang telah dilakukan Pasupati yang membuat Pasupati harus mendekam di penjara. Juga berhasil menyatakan dua desa yang selama ini selalu berkonflik dan film pun selesai. Maafkanlah orang lain secepat kamu mengharapkan Allah untuk memaafkanmu. Karena hidup di dunia ini sangatlah singkat. Maka kembalilah kepada Allah sebelum kamu benar-benar kembali pada Allah. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.